Akibat adanya gerakan G30S, timbullah konflik antara Angkatan Udara Republik Indonesia dan Angkatan Darat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Inilah kisahnya. Peristiwa gerakan 30 September atau G30S akan menjadi lembaran hitam bagi masyarakat di Indonesia. Banyak masyarakat menjadi sasaran pembantaian yang dilakukan oleh ormas ataupun masyarakat biasa yang didukung oleh otoritas keamanan. Selain itu, dampak yang juga perlu disoroti akibat gerakan ini adalah terjadinya perselisihan antara Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Setelah peristiwa pembunuhan 6 jenderal dan 1 kapten dari Angkatan Darat, personil Angkatan Darat lainnya di bawah kepemimpinan Maijen Soeharto mulai mencari siapa saja yang terlibat aksi tersebut. Selain pasukan Cakrabirawa, mereka mencurigai bahwa Auri ikut terlibat atas pembunuhan yang terjadi. Kecurigaan mereka muncul karena ketujuh mayat tersebut ditemukan pertama kali di kawasan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma pada tanggal 3 Oktober 1965 oleh anggota kepolisian yang kemudian melaporkan penemuannya ke Pangkostrat Maijen Soeharto. Keesokan harinya, Pangkostrat bersama timnya mendatangi tempat tersebut, kemudian mengangkat 7 mayat yang ditemukan di dalam sumur. Telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Tim pencarian pelaku di balik peristiwa tersebut pun dibentuk setelah 7 mayat ditemukan. Tim tersebut merupakan gabungan dari personil ABRI, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta kepolisian. Walaupun kenyataannya, yang lebih dominan dalam melakukan pencarian berasal dari anggota Angkatan Darat. Keterlibatan secara tidak langsung Mayor Sujono dan Menteri Panglima Angkatan Udara yaitu Omar Dhani dalam menyediakan tempat dan senjata yang digunakan bagi oknum pasukan Cakrabirawa serta simpatisan Partai Komunis Indonesia menjadikan Auri terlibat atas peristiwa G30S. Anggota Auri yang tidak terlibat atas peristiwa G30S mulai mengambil sikap untuk tetap menjaga kekompakan ABRI dan secara aktif bertindak tegas dalam menumpas G30S. Pada 17 Oktober 1965, Auri telah mengeluarkan pernyataan yang pada pokoknya berisi 2 hal. Pertama, Persatuan Istri Auri atau PIA tidak menganut aliran politik manapun serta tidak bergabung dalam institusi massa apapun dan menyatakan tetap berdiri di belakang kepala negara. Kedua, PIA mengutuk perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan biadab G30S. Pada 20 Oktober 1965, Komando Pengusutan Auri mengeluarkan pernyataan bahwa menurut penyelidikan, pasukan Auri yang dicurigai punya andil dalam G30S, yaitu Pasukan Gerak Cepat atau PGT, ternyata tidak terbukti terlibat dalam G30S. Pernyataan tersebut kemudian disiarkan dan disebarluaskan untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadap PGT Auri sebagai abdi masyarakat yang berlandaskan Pancasila. Selain itu, Auri mengadakan rapat yang dipimpin oleh Menpangau Sri Mulyono dan dihadiri oleh para pejabat atau pimpinan staf departemen, para panglima komando fungsional, dan para panglima regional Auri untuk membahas mengenai tata ulang institusi Auri serta untuk membersihkan seluruh staf dan prajuritnya dari oknum yang terlibat G30S. Dampak dari gerakan G30S terhadap tubuh militer Indonesia pun terasa saat Angkatan Darat melakukan campur tangan terhadap institusi dalam Auri. Tepatnya
saat menjelang berakhirnya kepemimpinan Omar Dhani. Soeharto berusaha mengambil alih kepemimpinan para perwira yang baru pulang dari luar negeri. Sri Bima sebagai perwira Auri diharapkan tidak mengikuti instruksi Menpangau Omar Dhani karena panglimanya terlibat dalam G30S. Lebih lanjut, ia diharapkan mengikuti garis koordinasi yang baru di bawah komando Maijen Soeharto. Keterlibatan Ade dalam tubuh Auri pun semakin terlihat. Ketika Auri dipimpin oleh Menpangau Sri Mulyono Herlambang. Pengangkatan Komodo Rusmi Nurjadin untuk menduduki jabatan Menpangau juga tidak berdasarkan permintaan dan pertimbangan Presiden Soekarno. Pengangkatan tersebut lebih disebabkan oleh permintaan hasil rapat Dewan Auri yang didominasi oleh kelompok perwira pro Angkatan Darat. Bahkan ketika Rusmin diangkat, Sri Mulyono justru sedang dijadikan tahanan rumah oleh CPM Angkatan Darat. Kebijakan yang ditempuh Rusmin juga cenderung menguntungkan kampanye politik Angkatan Darat menuju kekuasaan karena sikapnya yang netral terhadap Presiden Soekarno. Auri yang Soekarnois dianggap oleh Angkatan Darat sebagai batu sandungan. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Rusmin diharapkan dapat bersikap netral atau mendukung peralihan kekuasaan yang baru. Dengan demikian, implikasi utama yang dilahirkan pasca perubahan ini adalah berkurangnya pengaruh Auri sebagai salah satu kekuatan politik nasional. Jika pada masa sebelumnya Auri secara otonom adalah angkatan yang secara politis mendukung kebijakan Presiden Soekarno, maka pasca Super Semar, Auri tidak lagi dapat bertindak secara otonom. Sebagai kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara, di bawah komando panglimanya yang Soekarnois, Auri menjadi kekuatan penting untuk mempertahankan suatu kekuasaan negara. Bukan suatu yang mustahil, apabila Auri bertindak membela Presiden Soekarno dengan kekuatan bersenjata, maka akan menimbulkan perang saudara sesama angkatan bersenjata. Namun, alih-alih memilih jalan tersebut, Auri lebih memilih untuk mempraktikkan doktrin Swabuana Paksa dengan memilih keutuhan Auri, ABRI, dan NKRI.